Jaga baire, jaga hatuene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baline. Umat Hindu di Bali mempercayai setiap jengkal tanah yang ditempatinya merupakan areal yang memiliki jiwa kehidupan yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup, baik secara kasat mata ataupun tidak. Karenanya setiap membuat bangunan, baik itu rumah tinggal, toko, dan sebagainya, masyarakat tidak akan berani memanfaatkannya sebelum menggelar sejumlah rangkaian upacara. Jenis dan tingkatan upacara yang diambil pun berbeda-beda sesuai dengan peruntukannya dan petunjuk dari orang yang memiliki kemampuan khusus atau tokoh yang disucikan. Mulai dari upacara matur piuning, ngeruak karang sebelum membuat bangunan hingga melaspas. Melaspas rumah merupakan tahap akhir proses selain melaspas kawasan suci seperti pelinggih yang nantinya harus ada saat rumah tersebut dihuni. Tujuan melaspas untuk membersihkan dan menyucikan benda ataupun bangunan baru secara niskala sebelum digunakan atau ditempati. Upacara melaspas juga dilakukan dengan tujuan agar terciptanya ketenangan dan kedamaian bagi anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika dilihat dari suku katanya, melaspas terdiri dari dua suku kata, yaitu melas dan pas. Melas berarti pisah dan pas artinya cocok. Jadi, melaspas berarti sebuah bangunan dibuat terdiri dari unsur yang berbeda, ada kayu, ada pula tanah atau bata dan batu, kemudian disatukan, terbentuklah bangunan yang layak atau cocok untuk ditempati, baik untuk manusia yang kita kenal sebagai rumah. Agama Hindu yang berkembang di Bali punika memiliki kerangka dasar yang disebut 3 kerangka dasar agama Hindu punika adalah tatwa, susila, muang upacara. Tatwa punika wantah tatwa filsafat. Susila punika wantah parilaksana utawi perilaku. Sedangkan upacara itu ada upakara punika wantah simbol. Nah, ketiga hal punika didasari oleh sebuah keyakinan yang disebut dengan srada. Dan srada ini semuanya adalah dilandasi dengan kesucian. Makanya semasih kita berada di dalam kandungan puniki, ada upacara penyucian yang disebut dengan garba samskara, yaitu megedong-gedongan. Nah, sebegitu pentingnya penyucian puniki di dalam penerapan daripada tatwa punika di dalam melakukan upacara punika. Nah, di samping semasih di dalam kandungan puniki, setelah kita lahir, banyak sekali upacara penyucian yang dilakukan kepada seseorang punika. Wenten bulan pitung dina, wenten nyambutin, wenten ngotonin, wenten mawinten, wenten padiksan. Nika semua adalah samskara utawi penyucian. Kenapa kita harus melakukan penyucian? Karena badan kasar ini, itu yang disebut dengan stula sarira punika, sang Atman yang sujatinya adalah bagian dari Brahman ini, karena pembungkusnya inilah maka sang roh menjadi awidya, kegelapan. Maka perlu penyucian untuk menyucikan, untuk Nabi Wastana mencerahkan agar sang Atman
nantinya bisa menunggal dengan Brahman. Nah, ring Bali pemekasannya punika penyucian puniki sangat penting. Apapun yang dibuat oleh orang Bali atau apapun yang dilakukan oleh orang Bali yang bersifat penting, punika pasti wenten penyucian. Nah, salah satu penyucian yang sering dilakukan oleh orang Bali punika silih sinunggilnya adalah pemlas pas. Pemlas pas puniki artosnya utawi artinya punika wantah menghilangkan segala sesuatu yang tidak bagus yang melekat pada benda utawi pada tempat yang akan diplas-pas tersebut. Melas-pas puniki wantah bahasa Bali yang berasal dari akar kata melas dan pas. Melas puniki artosnya wantah memisahkan. Pas niki bahasa Bali puniki wantah cocok. Sekarang apa yang dipisahkan? Dan kenapa harus cocok? Dipisahkan dari hal-hal yang mengganggu, dari hal-hal yang bersifat kotor, dari hal-hal yang bersifat letah, sehingga kesuciannya bisa terjaga, sehingga dia akan cocok sebagai sesuatu yang diinginkan. Kalau memang seumpamanya untuk bangunan, dia akan cocok ditempati oleh orang tersebut. Kalau seumpama akan dijadikan tempat suci, dia akan cocok dijadikan tempat suci. Itulah arti kata melas pas. Dalam pelaksanaannya, upacara melas pas terdiri dari beberapa tingkatan sesuai kemampuan umat. Ada beberapa tingkatan upacara melas pas seperti halnya upacara-upacara lainnya, yaitu kanista, di mana upacara yang dilakukan paling sederhana. Tingkatan madya, di mana upacara yang dilakukan tergolong sedang. Tingkat utama, di mana upacara yang dilakukan tergolong besar. Begitu pula dengan jenis bantennya. Banten pemelaspasan dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi makna yatnya itu sendiri, yakni persembahan yang tulus ikhlas. Ada sejumlah rangkaian upacara yang dilakukan sebelum upacara pemelaspasan, di antaranya mencaru. Hal ini memiliki tujuan untuk nedunang butekale atau mengundang sang butekale untuk dihaturkan labaan atau sesajen, dengan harapan agar butekale tersebut kembali ke tempatnya masing-masing atau mengembalikan berbagai roh-roh yang tadinya tinggal atau mendiami bangunan tersebut ke tempat asalnya. Kemudian menghadirkan Dewa Gana yang diyakini sebagai dewa rintangan yang bertujuan untuk menghalangi hadirnya roh-roh pengganggu. Latar belakang kenapa orang melakukan upacara pemelaspasan tersebut. Karena segala sesuatu yang dibikin, kita tidak tahu bahan. Contoh yang kalau bangunan sebagai tempat tinggal, kita tidak tahu bahan yang dipakai sebagai bangunan ini di mana dahulunya didapatkan. Bisa saja di tempat-tempat yang kotor, atau bahan-bahan ini tersentuh oleh hal-hal yang disebut reget utawi letah. Nah, hal semacam inilah yang dipakai sebagai bangunan salah satunya, maka perlu diplas-pas untuk mendapatkan kesucian. Di samping itu, melas-pas itu ada tujuannya. Tujuan melas-pas itu adalah satu, untuk pembersihan secara skalanya. Kemudian secara niskalanya, yaitu untuk menyucikan. Kalau tempat tinggal yang diplas-pas, menyucikan tempat tersebut.
Kalau tempat pariangan yang diplas-pas, menyucikan pariangan tersebut. Kalau benda-benda sakral, maka menyucikan benda-benda sakral tersebut. Yang kedua, yaitu agar kalau ini berupa bangunan tempat tinggal, agar nantinya yang menempati bangunan tersebut terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang berpengaruh buruk terhadap orang yang menempati bangunan tersebut. Contoh yang mungkin seperti roh-roh jahat, buta kala yang mengganggu, inilah yang nantinya akan disomyo, sehingga kekuatan negatif ini kembali kepada tempatnya. Nah, itulah kenapa kita harus melaspas punika. Tidiang lantur ini rangkaian upacara melaspas punika. Setiap upacara melaspas punika pasti akan diawali dengan upacara mecaru. Tadi yang sudah sampaikan, semakin besar caru yang dilakukan, maka semakin besarlah tingkatan pemelaspas yang dilakukan. Yang paling terkecil pemelaspas itu bisa dengan caru ayam berumbun. Caru disebut caru ekosatra. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi yaitu memakai caru pancasata. Jadi ayam 5 puniki, ayam putih, ayam bieng, ayam putih siungan, ayam ireng kelawan ayam berumbun. Dan lebih tinggi daripada itu ada penangkepnya, yaitu bebek belang kalung. Dan biasanya caru pemelaspas ini itu dikaitkan sekalian dengan caru resigana, dan juga ada yang melakukan di bagian pelemahan adalah caru gempoh asu. Setelah pecaruan selesai, baru dilanjutkan dengan rangkaian dari upacara melaspas, yaitu mengucapkan orti pada mudra bangunan sebagai permohonan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Orti adalah simbol komunikasi sebagai permohonan dalam perlengkapan upacara dalam pemakuhan atau pemelaspasan. Selanjutnya memasang ulap-ulap pada bangunan. Ulap-ulap yang dipasang tergantung jenis bangunan. Ulap-ulap kertas yang ditulis dengan huruf rajahan. Bila bangunan tersebut tempat suci, maka dasar bangunan digali lubang untuk tempatkan pedagingan. Nah, itulah awal yang dilakukan sebelum melakukan upacara pemelaspasan punika. Setelah punika, wenten upacara yaitu memasang orti pada bangunan, pada mudra, pada ujung yang paling tertinggi dan sudut-sudut daripada bangunan tersebut. Orti puniki suksemanyane wantah sebagai alat komunikasi, baik secara niskala maupun secara skala. Secara niskala, orti itu akan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa agar kita diberikan anugerah di saat pemelaspasan puniki, agar bangunan atau benda-benda yang kita pelaspas niki mempunyai kekuatan dan mampu melindungi orang yang tinggal di dalamnya puniki, kalau dia berupa bangunan tempat tinggal. Secara skala, orti itu adalah alat komunikasi untuk orang-orang yang melihatnya. Kalau tidak contohkan seperti niki, kalau begitu kita melihat ada orti pada ujung atas daripada bangunan atau pada sudut-sudutnya, kita sudah tahu bahwa bangunan itu sudah diplaspas. Itulah cara penyampaiannya secara skala kepada orang-orang. Nah, setelah orti ini terpasang, kemudian dipasangi ulap-ulap. Ulap itu artinya adalah silau. Ulap itu juga bisa diartikan sebagai memanggil. Jadi kenapa kita memasang ulap-ulap? Yaitu memanggil
kekuatan-kekuatan alam yang ini adalah kekuatan Tuhan, agar kekuatan-kekuatan itu masuk pada bangunan ini atau masuk pada pelinggih seandainya kita melaspas pelinggih puniki. Jadi ulap-ulap punika bahannya dari secarik kain yang berbentuk bujur sangkar atau memanjang. Itu ditulisi dengan rerajahan-rerajahan aksara suci dan juga perwujudan daripada Tuhan dalam wujud manifestasi Tuhan tersebut. Nah, itulah kekuatan-kekuatan yang akan bisa menarik energi yang ada di alam ini sehingga bangunan yang diplaspas atau benda yang diplaspas mempunyai kekuatan. Pemuput dari upacara pemelaspasan ini tidaklah sama, namun disesuaikan dengan tingkatan upacara melaspas dan besar kecilnya jenis bangunan yang diupacarai. Jenis upacara yang diambil maksudnya menyangkut jenis caru maupun yang lainnya. Karena semakin tinggi tingkatan yang diambil, maka dalam pelaksanaannya juga melibatkan banyak pihak dan unsur. Usai pemelaspasan juga dilaksanakan dengan upacara mendem dasar yang sebelumnya telah diupacarai. Sudah tentunya di dalam memelaspas puniki wenten pemuputnya nih. Kalau pemelaspas alit berarti carunya kecil. Ini bisa dipuput oleh pinandita utawi pemangku. Kalau pemelaspasannya besar, apalagi dibarengan dengan ngersi, gano, utawi gempong, ngasu, pemuputnya harus sang sulinggih. Begitu sang sulinggih niki melakukan parikrama arga patra ngarga tirta, setelah itu selesai maka dilakukan upacara pembersihan yang disebut dengan ngersik. Begitu juga jero mangkunya, setelah selesai ngajung tirta maka ada prosesi yang dilakukan yaitu ngersik, yaitu bantennya adalah terdiri dari biau kawanan sebagai pembersihan di bawah-bawah, durma ngala di bagian tengah, prayasita di bagian atas, kemudian wenten tirta pengelukatan, kemudian pengulapan. Pengulapan niki wantah ngulapin kekuatan-kekuatan utawi energi-energi alam ini biar mau memasuki benda yang atau pelinggih atau rumah yang akan diplaspas puniki. Itulah pembersihan pertamanya dengan banten yang disebut dengan banten pengresikan. Setelah melakukan pengresikan puniki, upacara selanjutnya rangkaian daripada pemelaspas puniki mulai dengan mendem dasar. Kalau bangunan pada awal dibuatnya ini sudah dipendem dasar pada awal dibuatnya, maka saat upacara pemelaspasan tidak ada lagi mendem dasar. Dasar ini dibuat dari bata merah yang disurat dirajah dengan bedawang nalo ageni dan sastra-sastra suci lainnya, dibungkus dengan kain, kemudian ditanam di pondasi bangunan tersebut. Untuk tujuannya adalah agar bangunan ini atau tempat suci atau pelinggih ini kokoh berdirinya. Kalau yang diplaspas adalah benda-benda sakral, tentunya tidak ada parikrama ini, tidak ada mendem dasar ini. Nah, kalau sudah di awal mendem dasar, maka akan dilanjutkan dengan ngurip dan pemargian pemakuhan puniki. Ngurip punika nunas ring begawan Sukro agar beliau mau turun untuk memberikan
energi sehingga bangunan yang akan diplaspas ini menjadi hidup. Itu dengan pengurip-uripnya. Sering kita jumpai saat upacara melaspas menggunakan siku-siku yang ditempelkan pada dinding bangunan. Hal ini bertujuan agar bangunan tersebut memiliki sikut atau ukuran yang benar. Alasan digunakannya siku-siku karena salah satu alat pertukangan tersebut memiliki keistimewaan. Bentuknya tidak lurus namun dapat meluruskan bangunan. Ketika pembangunan tidak menggunakan siku-siku dapat menyebabkan bangunan tidak beraturan dan yang lebih fatal lagi adalah konflik akibat tanah yang lebih. Selain penggunaan siku-siku ada juga simbol tapak dara. Tapak dara merupakan simbol keseimbangan antara pawongan, palemahan, dan parahyangan dengan harapan nantinya bangunan yang telah diplaspas senantiasa seimbang dan tidak mudah roboh. Dalam upacara pemelaspasan yang dipuja adalah Dewa Pemelaspas yaitu Betara Bagawan Biasa dan Dewa Pemakuh yaitu Betara Bagawan Siwa Karma. Setelah pengurip niki wenten pemakuhan. Nah, pemakuhan puniki nunas ring begawan biasa. Makuh niki bakuh artinya kuat. Agar bangunan ini menjadi kuat. Itu suksemannya nih. Suatu bangunan, kalau ini bangunan yang diplaspas, suatu bangunan terdiri dari beberapa unsur. Wenten pasir, wenten batu, wenten semen, wenten toyo mewah sanetiosan puniki. Semua unsur niki, biar dia tidak masih disebut dengan batu utawi pasir, dia dibakuh sehingga dia menjadi satu kesatuan yang kuat, sehingga dia menjadi sebuah bangunan, tidak masih dinamakan batu. Dia akan menjadi sebuah bangunan apabila dia sudah melewati proses makuh puniki. Makanya di saat itu ada di awal sebelum diurip punika wenten palu tukang angin ngetok-ngetok untuk membangkitkan kekuatan punika. Kemudian untuk sebagai rasa terima kasih kepada perabot tukang, biasanya memakai siku-siku, memakai yang lainnya itu sebagai kapak. Sebagai perabot tukang punika wenten saat niki ada caru perabot tukang wenten Banten sekali punika. Dan saat memakuh nika pasti akan diawali dengan menempatkan siku-siku pada bangunan yang tujuannya adalah bangunan itu agar bentuknya menjadi bagus. Nah, itulah upacara memakuh punika. Kalaupun pemilik bangunan belum mampu melaksanakan upacara pemelaspasan, sebuah bangunan dapat dihuni dengan melaksanakan upacara ringan yang disesuaikan dengan kemampuan pemilik rumah dan bangunan. Sering terjadi kalau tidak dipelaspas, dipercaya penghuninya bisa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atau bisa menimbulkan masalah baru seperti sakit ataupun penghuni di dalamnya tidak harmonis. Bila belum bisa menggelar ritual bangunan, paling tidak terlebih dahulu mengaturkan prayaschita. Prayaschita merupakan yang berfungsi untuk membersihkan atau menyucikan pikiran. Sebab bagaimanapun segala sesuatu yang menimpa seseorang itu bersumber dari pikirannya. Jika kita berpikiran positif terhadap sesuatu yang ada di alam ini, alam pun akan merespon seperti yang kita inginkan. Dari itu, membersihkan atau menyucikan pikiran merupakan hal yang paling dasar yang harus kita lakukan sebelum melakukan sesuatu. Banten pemelaspas punika yang alit punika berdasar antuk caru eke sata. Wenten tebasan pemelaspas, wenten Banten pemakuh pengurip-urip, wenten tebasan pasupati. Kalau yang diplaspas adalah tempat suci. Wenten pengersikan jangkep, wenten Banten ring surya,
wenten banter ndring sor surya, wenten ayaban pemlaspas. Kalau sumpama pemlaspas alit, maka ayaban cukup memakai tumpeng solas atau tumpeng sil. Kalau pemlaspasan menengah, ayaban memakai pulau gembal. Carunya bisa memakai ayam eko satu ayam berumbun, dan juga bisa memakai caru pancasata. Kalau tingkatannya lebih tinggi, maka ayabannya akan memakai bebangkit. Nah, dengan bebangkit puniki pasti ke wenten padudusan catur gumba. Kalau pemlaspas yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, punikalah akedek titiang Ngodar Banten-Banten utawi upakara yang diperlukan untuk melaspas tersebut. Mungkin yang pinuhuntap pemlaspas nika sebaiknya kapan dilakukan. Disinilah perannya padewasan. Dewasa mempunyai peran. Bagaimana kita mencari hari baik untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu agar mendapatkan hasil yang baik. Tadi Titiang katakan, kalau karena kemampuan tidak mampu melakukan melaspas, maka cukup melakukan ngulap ngambe. Sudah tentunya disesuaikan dengan bangunan yang ada puniki. Biasanya yang diplaspas ini adalah rumah tempat tinggal, pariangan pelinggih, atau bahkan kantor-kantor atau tempat untuk berjualan. Kalau bangunannya sangat sederhana, sesuai dengan kemampuan, maka cukup dilakukan ngulap ngambe saja dan tidak melakukan upacara pemelaspas. Kalaupun memakai upacara pemelaspas, biar sesuai dengan niki, maka lakukanlah pemelaspas alit yang dipuput oleh jero engko. Kalau bangunannya ini besar, pastikanya sang pemilik bangunan puniki pasti akan bisa untuk melakukan upacara pemelaspas, minimal pemelaspas alit. Jadi ada tidak batasan waktu setelah ngulap ngambil saja kemudian melaspas? Tidak ada. Kalau seandainya tidak mampu melakukan pemelaspasan ini, karena bangunan ini sederhana, cukup dengan ngulap ngambil saja. Kalau bangunannya besar, tentunya diharuskan untuk melaspas niki. Nah, jadi kalau Titiang katakan ada tidak batasan waktu niki? Niki hal yang berbeda. Jadi dengan ngulap ngambil saja bangunan kecil itu sudah cukup upacaranya. Kalau bangunan besar harus melaspas. Tapi kalau benda-benda suci puniki harus melaspas karena ada proses pasupati. Dalam ajaran agama Hindu, setiap benda yang ada di alam semesta memiliki energi positif atau suci yang akan hidup dan memberikan vibrasi positif pada setiap hal yang memanfaatkannya. Setelah diplaspas, jangankan benda alam, manusia pun melakukan hal demikian pada dirinya. Atman yang diyakini sebagai bagian dari yang berada di dalam tubuh manusia harus dibangkitkan menjadi energi suci melalui upacara sarira samkara dalam bentuk manusianya. Karena itu setiap kita akan membuat bangunan, baik itu rumah atau bangunan apapun, harus diplaspas sebelum ditempati. Sebab di dalam bangunan itu ada unsur yang disebut material alam. Pada dasarnya sebelum bangunan yang baru selesai dibuat dan menjadi bagian dari bangunan dipercaya belum memiliki jiwa sebelum diupacarai. Benda dalam bentuk bangunan ini nantinya akan kita gunakan sebagai penjaga. Karena itu dia mesti diurip atau dihidupkan kembali. Tapi jika bangunan tersebut belum diplaspas, namun akan ditempati, wajib harus diupacarai dalam sebuah upacara. Selain bangunan, upacara pemelaspasan juga biasanya dilakukan pada tempat suci yang mana jenis upacaranya pemelaspasannya berbeda.